Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam naungan keberkahan masjid ini, marilah kita kembali sama-sama memperbaharui niat kita, tekad kita untuk selalu memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memeliharanya, menjaganya dan meningkatkan takwa itu. Karena kita percaya, kita yakin bahwa takwa itulah yang merupakan basic, fondasi untuk menata hidup dan kehidupan kita di dunia ini dan bahkan nanti kelak di akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, hidup ini berpacu dengan waktu. Kurang lebih telah sepekan kita menutup penanggalan tahun 2021 miladiah. Dan hari ini kita sudah bersama kalender yang baru, kalender tahun 2022. Telah setahun pula kita menjalani kehidupan ini. Telah setahun kita beraktivitas di dunia ini. Adakah artinya atau maknanya bagi kita dengan adanya pergantian kurun waktu ini? Sikap apa yang kita ambil dengan terlewatkannya satu kurun waktu, dan saat ini kita telah mengawali kurun waktu yang baru? Baiklah, mari kita tinjau bagaimana ajaran Islam, agama yang kita cintai. Salah satu yang jadi acuan, yang bisa dijadikan acuan adalah Al-Quranul Karim yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hasr ayat 18. Sebagaimana tadi pada waktu acara launching pengajian juga telah diangkat oleh Bapak Rektor. Bunyinya demikian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Apabila surat 18 ayat 18 Al-Hasr ini kita pilah-pilah, maka pilihan pertama bunyinya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Potongan kalimat ini mengandung perintah kepada kita. Perintah untuk orang beriman kepada kita sekalian yang ada dalam masjid ini untuk menjaga takwa kita.
menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita diminta oleh Allah agar tetap membuat takwa kita stabil dalam diri kita, dalam arti tidak goyah dan tidak goyang. Yang kedua, ini juga bermakna kita diminta oleh Allah agar tetap memantapkan takwa kita, dalam arti takwa yang tetap kokoh dan teguh. Yang ketiga, kita diminta untuk meningkatkan takwa kita lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih sempurna kapanpun dan dimanapun kita berada. Pilihan yang kedua adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Potongan kalimat ini juga mengandung perintah kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan penilaian, melakukan evaluasi atas apa saja yang telah kita lakukan pada kurun waktu yang lalu. Kita diminta untuk kilas balik. Kita diminta untuk selalu ingat-ingat lagi, hitung-hitung lagi. Ibarat sebuah usaha, hitunglah untung ruginya. Hitunglah apakah lebih banyak manfaat yang telah kita perbuat atau justru mudarat yang sudah kita tumpuk-tumpuk dalam hidup ini. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga adalah masih merupakan makna dari potongan ayat tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok. Ini juga perintah pada kita untuk membuat perencanaan bagaimana mengisi kehidupan kita di kurun waktu yang akan datang ini. Ini perintah pada kita untuk membuat rancangan hidup kita yang lebih baik. Hasil evaluasi terhadap diri kita, apakah hasilnya baik atau buruk, hendaknya itu menjadi dasar untuk membuat rencana ke depan. Ada unsur perbaikan di sini, ada unsur koreksi. Kita diminta untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat pada kurun waktu yang lalu. Kita diminta untuk tidak membuat kembali kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, yang keempat adalah lanjutan dari ayat tadi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kalimat ini diulang 2 kali karena takwa itu penting dan selalu hendaknya dijadikan menjadi tujuan kita menjadi seorang yang muttaqin. Di samping itu, ini juga bermakna bahwa perintah mengevaluasi, bermuhasabah, menilai apa yang kita telah perbuat pada waktu yang lalu dan membuat rencana ke depan, hendaknya didasarkan kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan atas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengevaluasi diri kita dan dalam membuat rencana, janganlah lakukan secara subjektivitas. Jangan lakukan secara egois, mau menang sendiri, seenak perut kita, semau kita sendiri. Tapi hendaklah benar-benar berdasarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar berdasarkan keikhlasan kita, benar-benar berdasarkan rasa takut kita akan siksa Allah. Bila evaluasi kita ternyata benar-benar objektif, maka prediksi atau proyeksi ke depan insya Allah juga akan positif, akan optimis. Tapi sebaliknya, bila evaluasi kita tidak objektif, hanya ingin memenangkan diri sendiri, terlalu berbaik sangka terhadap diri sendiri. Misalnya saja, baru mampu melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, lalu kita sudah merasa sebagai seorang yang ahli ibadah di dunia ini. Baru mampu bersedekah 1 atau 2 kali saja, lalu merasa paling dermawan di antara orang-orang di dunia ini. Dengan perkataan lain, baik atau buruk hasil yang kita peroleh,
akan ditentukan oleh akuratnya evaluasi kita dan kualitas perencanaan kita ke depan. Evaluasi dan perencanaan kita betul-betul hendaknya berdasarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi, karena evaluasi diri kita masing-masing dengan niat baik, berlandaskan ketakwaan kepada Allah, berdasarkan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali buat kita dan kehidupan kita. Rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia. Kenapa ini harus jadi perhatian khusus? Karena tanpa landasan takwa, tanpa keikhlasan, tak akan menghasilkan kebaikan, tapi justru menghasilkan rasa dengki, iri, sakit hati, kecewa, bahkan juga melahirkan rasa ujub, rasa angkuh, dan lebih parah lagi bisa menghasilkan rasa dendam di hati kita. Dan ini akan melahirkan fitnah dalam hidup kita, fitnah yang keji dan sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Jamaah yang berbahagia, pilihan yang kelima adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Artinya ini juga merupakan peringatan dari Allah. Peringatan bahwa kita sesungguhnya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan selalu diawasi oleh CCTV milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan bermuara kepada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada satu saat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Digunakan untuk apa semua pemberian Allah itu kepada kita? Rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia, ternyata Islam, agama yang kita percayai, agama yang kita anut, sebagai syariat terakhir, sangat memperhatikan masalah evaluasi dan perencanaan. Karena penting untuk kehidupan manusia. Hidup adalah sebuah perjalanan. Evaluasilah perjalanan yang lalu dan buatlah rencana perjalanan yang akan datang. Tengoklah kembali sejarah lampau, tengoklah kembali ke belakang, lalu perhatikanlah pula masa-masa yang sedang kita hadapi ke depan. Islam bukan hanya memikirkan apa yang terjadi saat ini, tapi juga persiapan untuk hari esok, persiapan untuk waktu-waktu mendatang. Islam mengajak umatnya untuk menjadi orang-orang yang visioner, orang-orang yang hidupnya punya rencana, orang-orang yang hidupnya terdesain dengan baik ke depan dan memandang jauh ke depan. Jamaah rahimakumullah, misalnya saja sholat yang kita lakukan setiap hari, mari kita tingkatkan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Kalau selama ini bacaan-bacaan sholat kita mungkin berdasarkan dalil-dalil yang kurang kuat, maka mari ke depan kita laksanakan sholat dengan bacaan-bacaan doa-doa yang dalilnya kuat, yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Demikian juga halnya dengan membaca Al-Quran. Selama ini kita kadang-kadang baca Quran yang kita simpan di rumah kadang-kadang sudah penuh debu. Marilah ke depan kita lebih sering membaca Al-Quran, selalu temani hidup kita dengan Al-Quran. Demikian pula amal sedekah kita, mari kita perbaiki menjadi lebih baik. Pokoknya harus lebih baik dan semakin baik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin.
wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanu fid din, usikum wa ya bitaqwallah haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rahimakumullah. Rasulullah SAW junjungan kita pernah bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang amal perbuatannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang amal perbuatannya hari ini sama saja persis seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang amal perbuatannya hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang celaka. Jadi setiap muslim dan muslimah, setiap diri kita hendaknya menjadi individu yang berkemajuan dalam segala hal, termasuk berkemajuan dalam ibadah dan amal perbuatannya. Inilah yang disebut golongan orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang sukses. Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang tidak berubah, orang yang stagnan, orang-orang yang kondisinya sama saja sepanjang waktu tanpa perubahan. Karena Rasulullah mengkategorikan orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang prestasi ibadahnya, amal ibadahnya merosot dan menurun, termasuk orang-orang yang celaka, bahkan dilaknat. Semoga di awal tahun 2022 miladiah ini kita mampu mengevaluasi diri kita, mampu bermuhasabah, mampu mawas diri, introspeksi diri secara jujur berdasarkan iman dan takwa. Dan insya Allah ke depan kita akan menjalani kehidupan dalam kurun waktu yang baru, mampu membuat rencana-rencana hebat yang lebih baik di hari-hari kemarin. Hadapi hari-hari yang akan datang dengan optimis. Yakinlah bahwa kita mampu menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik, bahkan lebih hebat. Semoga demikian adanya, insya Allah. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.